Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu ini kita akan membahas mengenai materi gender and sexuality atau gender dan seksualitas. Nah, yang akan kita bahas ini sebenarnya rincinya adalah kita akan bahas mengenai gender dan seksualitas, relasinya itu apa. Terus kemudian kita akan membahas sedikit mengenai femininitas dan juga mengenai maskulinitas. Nah, Oke, kita bahas terlebih satu persatu dari dulu. Di sini saya tuliskan mengenai struktur relasi gender. Nah, kita tahu bahwa di dalam definisi atau di dalam konsep gender sendiri itu terdapat adanya unsur relasi kuasa atau bagaimana ada satu pihak yang memiliki kuasa akan pihak lainnya dan terdapat sebuah relasi berkesinambungan atau yang berlanjut di antara kedua tersebut. Nah, ketika kita membicarakan mengenai relasi gender, dalam strukturnya itu terdapat relasi kuasa, yaitu relasi kuasa di sini yang dimaksud adalah patriarki. Jadi bagaimana adanya dominasi laki-laki dan juga adanya subordinasi perempuan, di mana laki-laki dianggap sebagai masyarakat kelas pertama dan yang perempuan adalah masyarakat kelas kedua. Nah, terdapat juga namanya relasi produksi. Nah, relasi produksi ini yang dimaksud adalah mengenai peran mereka dalam perekonomian. Jadi distribusi peran dalam perekonomian baik itu bagi perempuan dan laki-laki. Dan relasi produksi ini secara tidak langsung juga dipengaruhi cukup kuat oleh sistem patriarki, sehingga laki-laki di sini, peran laki-laki ini dia diletakkan di ranah formal atau publik, sedangkan perempuan di ranah domestik atau non formal. Nah, ranah formal ini maksudnya bagaimana? Ranah formal ini kalau misalkan kita pakai definisi aslinya atau makna konsep ranah formal aslinya, ini adalah ranah-ranah pemerintahan, ranah-ranah di mana mereka ditempatkan pada posisi-posisi strategis yang mereka memiliki fungsi atau peran sebagai penentu kebijakan. Ranah formal ini juga biasanya kerap sekali dikaitkan dengan pemerintahan. Jadi laki-laki ini yang biasanya berada di pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan pemerintahan, sedangkan perempuan ini di ranah non formal. Nah, ranah non formal ini adalah kebalikannya. Salah satu poin sebenarnya bahwa perempuan ini mereka lebih mendominasi ketika kita membicarakan mengenai ekonomi informal, termasuk pekerjaan ibu rumah tangga itu dianggap sebagai sebuah pekerjaan dan itu masuk sektor domestik non formal. Karena apa? Kalau misalkan kita memasukkan angka pada masing-masing job description yang dilakukan oleh ibu rumah tangga, maka sesungguhnya mereka ini mampu berpartisipasi atau mereka sesungguhnya juga mampu menghasilkan uang dari pekerjaan yang mereka lakukan. Tetapi karena itu tidak diformalkan, maka itu masuk ranah non formal. Ranah non formal lain, makna lain yang dapat dipahami dari kata non formal adalah pekerjaan non pemerintah atau non pengambilan keputusan. Perempuan ini jauh lebih banyak terlibat dalam usaha kecil, seperti mereka terlibat dalam perdagangan, mereka terlibat dalam pasar, tapi scale-nya ini kembali lagi masuk ke scale kecil, di mana tidak terdapat sebuah struktur atau hierarki struktur organisasi, struktur pemerintahan di dalamnya. Kalau kita melihat banyak, jadi kayak perempuan itu lebih banyak berdagang, tapi berdagangnya pun itu terkait dengan hal-hal yang berbau domestik. Jadi perdagangan yang dilakukan pun biasanya terkait dengan produk-produk makanan, produk-produk lingkungan seperti itu. Nah,
Relasi yang ketiga adalah cathexis atau pendorong. Nah, di sini maksudnya apa? Dikaitkan dengan hasrat seksual. Jadi bagaimana filsuf-filsuf itu berpendapat bahwa kenapa nilai-nilai heteronormatif atau eh, relasi heteroseksualitas itu sangat mendominasi eh, pada masyarakat, dan ini mendominasinya tidak hanya pada eh, relasi atau apa yang dianggap umum atau normal ya, tapi ini sampai kepada struktur hierarki masyarakat seperti eh, ketika kita membicarakan mengenai institusi atau definisi institusi pernikahan, itu hampir di semua negara definisinya adalah laki-laki dan perempuan. Selalu seperti itu. Ketika kita membicarakan orang tua, konsep orang tua itu selalu ibu dan ayah. Itu, nah, terus para pemikir ini kemudian menjelaskan bahwa sesungguhnya ada relasi dalam nilai-nilai heteroseksualitas dengan dominasi sosial. Ini adalah satu hal yang berusaha diangkat oleh atau dari konsep seksualitas. Nah, seksualitas ini sendiri apa sih? Banyak yang mengartikan seksualitas itu kurang lebih 11-12 dengan konsep gender. Ada yang mengartikan seperti itu. Tetapi kritik menyebutkan bahwa ketika kita membicarakan mengenai konsep gender, kita tidak memasukkan elemen-elemen katheksis ini, sexual desire di dalam definisinya. Ketika kita berbicara gender, kita melihat bagaimana pengaruh dari masyarakat, kita melihat bagaimana nilai-nilai masyarakat mengkonstruksi konsep perempuan dan laki-laki, tetapi mereka melupakan bahwa sesungguhnya hasrat seksual atau kebutuhan seksual manusia itu juga itu mempengaruhi atau terdapat sebuah unsur dominasi di dalamnya. Nah, ini yang akan kita jelaskan perlahan-lahan. Nah, seksualitas ini ada 5 dimensi di mana kita bisa melihatnya. Yang pertama adalah biologis, itu bentuk anatomis, organ seks, hingga fungsi dan proses biologis yang menyertai perkembangan seksual dari konsepsi sampai kelahiran dan kemampuan produksi pasca puber. Ini kalau kita mendefinisikan atau kita melihat kita melihat seksualitas dari dimensi biologis. Nah, kalau dari psikososial, ini kita melihat dari faktor psikis. Jadi ada emosi, pandangan, kepribadian, perilaku, ini kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas seksual seseorang. No labels, itu yang harus dipastikan. Yang keempat adalah klinis, permasalahan fisik, trauma, penyakit, atau obat yang mengganggu fungsi reproduksi dan reaksi seksual. Yang terakhir adalah kultural, yaitu seksualitas satu budaya berbeda dengan budaya yang lainnya. Ini adalah 5 dimensi yang harus kita pahami ketika kita ingin mendefinisikan atau kita ingin menjelaskan apa sesungguhnya seksualitas dari masyarakat suatu kalangan atau suatu budaya. Suatu negara, maaf. Nah, ketika kita membahas, ketika kita harus melihat kalau biologis clear ya, kita melihat bagaimana pria memiliki penis, perempuan memiliki vagina, kemudian di situ mereka melihat bagaimana kebutuhan akan bagaimana pria laki-laki maupun perempuan itu menggunakan memfungsikan organ seks atau reproduksi mereka. Nah, kalau dari psikososial ini kita melihat seksualitas ini bagaimana seseorang itu melihat seksualitas dia. Nah, cara seseorang melihat seksualitas itu apa? Dia mendefine atau mendefinisikan gendernya dia atau mendefinisikan identitas gender dia, dan dia juga melibatkan unsur biologis yang terdapat pada dirinya sendiri. Kita kalau dulu pernah di sosial media sempat ada
Kampanye, itu namanya body positivity, atau body positivity. Jadi bagaimana mengkampanyekan, bahwa kita harus mencintai, tubuh kita secara menyeluruh, dan yang mengkampanyekan body positivity ini umumnya adalah perempuan, di mana, mereka juga, mendefinisikan diri mereka sebagai seorang perempuan, itu tidak hanya masalah badan besar atau kecil, tapi bagaimana, mereka mampu merepresentasikan diri mereka sesuai dengan, eee, kenyamanan mereka atau, bagaimana mereka memandang positif tubuh mereka, dan tubuh ini, secara keseluruhan. Jadi, eee, bagaimana jadi kalau misalkan, dianggapnya orang kalau bertubuh besar itu tidak boleh menggunakan sederhana, tidak boleh menggunakan rok mini dan lain-lain. Maka dalam body positivity mereka menyebutnya it doesn't matter, itu bukan hal yang harusnya dipikirkan. Mereka sangat, bangga menunjukkan diri mereka baik, secara eee, mmm, ya sorry, menunjukkan diri mereka baik itu secara fisik maupun secara, psikologis atau secara gender mereka. Jadi, bagaimana rasa nyaman atau percaya diri akan tubuh mereka sendiri ini adalah salah salah satu bentuk dari, seseorang itu nyaman dengan seksualitas mereka. Ketika seseorang nyaman dengan tubuh mereka, seseorang itu nyaman dengan, eee orientasi seksual mereka, mereka nyaman dengan adanya emosi mereka, itu adalah, kalimat yang biasa digunakan itu bukannya, comfortable with my gender, bukannya nyaman dengan gendernya, tetapi comfortable with my sexuality, nyaman dengan, seksualitas mereka. Karena mereka tahu masing-masing fungsi pada tubuh mereka itu apa, baik secara keseluruhan termasuk organ seks, dan organ reproduksi mereka, dan mereka, eee, menunjukkannya atau menampilkan, seksualitas mereka sesuai dengan, bagaimana mereka mendefinisikan identitas gender mereka. Ini ya. Seksualitas, seseorang ini juga dapat dilihat dari perilaku. Jadi yang ini biasanya berkaitan dengan aktivitas seksual seseorang, atau yang umum juga biasanya kita sebut sebagai orientasi seksual. Nah, jadi mereka ini, eee, orientasi seksual juga bisa, sexual preferences juga bisa, atau preferensi seksual. Ada poin yang harus saya tambahkan adalah no labels, karena kalau di Indonesia, kita ini kan tinggal di masyarakat yang sangat-sangat, saya nggak mau bilang menggunakan adat ketimuran ya, tapi kita adalah negara yang budayanya sangat-sangat heteronormatif. Jadi, eee, masyarakat Indonesia atau budaya Indonesia itu memandang segala hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip heteronormatif, itu adalah suatu hal yang abnormal atau ya tidak normal, bukan tidak umum, tapi tidak normal. Jadi seperti orientasi seksual yang non heteroseksual itu dianggap, nggak normal, kalau istilah yang digunakan orang-orang. Sedangkan untuk, preferensi perilaku seksual pun ketika mereka tidak melakukan, eee, ketika, eee, orang-orang tidak melakukan kegiatan seksual dengan, eee, dengan resmi atau quote yang biasa digunakan orang-orang adalah mereka melakukannya dengan tidak halal atau resmi, atau bahkan, mmm, mereka preferensinya ini bukan, kegiatan seksual yang vanila istilahnya, bukan yang hanya, eee eee, keg aktivitas seks sederhana. Ketika seseorang memiliki preference, entah mereka mungkin preferensinya, eee, contoh yang agak sedikit eee, sa saya bisa, pahami, sorry, yang saya tahu ini ketika orang memiliki preferensi yang mungkin, BDSM, atau mereka bahkan ketika orang memiliki fantasi-fantasi seksual yang dianggap agak sedikit tabu, maka itu sudah masuk karena non non heteronormatif.
Padahal, itu terkait dengan seksualitas seseorang. Seseorang dapat melakukan aktivitas seksual sesuai dengan preference mereka dan itu adalah hak mereka sesungguhnya. Hanya saja negara kita menganut budaya yang pemahaman akan aktivitas seksual ini berbeda dan ini yang beredar dan diajarkan kepada seluruh masyarakatnya. Nah, kalau misalkan, kalau klinis jelas ya, permasalahan fisik, adanya trauma, penyakit yang mengganggu fungsi reproduksi. Nah, kalau misalkan dilihat dari aspek kultural, satu poin, seksualitas satu budaya ini berbeda dengan yang lainnya. Kalau misalkan kita melihat atau kita menganggap bahwa dengan seorang perempuan menggunakan kebaya yang, sesungguhnya kebaya itu, sangat atau kebaya itu membentuk bagaimana mengikuti bentuk tubuh perempuan sesungguhnya, yang namanya kalau kalian perhatikan baik-baik bentuk kebaya itu. Eee, ketika seorang perempuan itu menggunakan kebaya, maka, eee, kalian dapat melihat bagaimana segala, eee eee, se eee, bentuk biologis seorang perempuan itu dapat terlihat dengan, eee, cukup jelas tapi tertutup. Ini, eee, ada beberapa, ini dapat dikaitkan dengan seksualitas karena baju kebaya ini secara tidak langsung kan menonjolkan bagaimana tubuh biologis seorang perempuan. Dan ketika seseorang bangga dengan menggunakan kebaya, ini secara tidak langsung, dia menunjukkan bagaimana dia, bangga akan budaya dan juga tubuh mereka sendiri. Seksualitas kok dalam kita merepresentasikan dengan kebaya, ini bagaimana secara tidak langsung pesan yang dapat kita tangkap adalah bagaimana suatu hal yang tertutup itu dapat juga menunjukkan atau menonjolkan, seksualitas seseorang, walaupun semuanya tertutup. Di negara lain, mungkin kalau kalian tahu yang namanya Trinidad and Tobago, itu mereka baju-baju daerah mereka itu sangat-sangat terbuka dan itu adalah salah satu bentuk, mereka menunjukkan bagaimana mereka nyaman dengan, tubuh dan seksualitas mereka sendiri. Baik itu, laki-laki maupun perempuan, pakaian pakaian daerahnya mereka cukup minim sesungguhnya dan itu buat masyarakat Indonesia mungkin agak-agak aneh, karena masyarakat Indonesia punya pemikiran bahwa, eee, untuk menunjukkan seksualitas seseorang tidak seharusnya diumbar, istilahnya seperti itu. Tetapi bagi, Trinidad and Tobago, tidak ada kaitannya antara apa yang kamu pakai dengan, eee, mengumbar fisik atau itu tidak ada kaitannya dengan bagaimana masyarakat seharusnya melihat diri mereka sebagai seorang pria atau wanita, karena itu murni hanya bagaimana mereka menunjukkan bahwa mereka nyaman dengan gender dan tubuh mereka sendiri. Ini yang dimaksud dengan, dimensi seksualitas. Nah, Foucault kemudian di sini menjelaskan, kalau kita membicarakan seksualitas, kita akan banyak sekali mendengar, nama Foucault dan juga nama, Cornell. Nah, Foucault di sini, dia menjelaskan bagaimana, konsep maskulinitas, feminitas, dan seksualitas adalah akibat dari praktik disiplin, hubungan antara kuasa dan pengetahuan. Nah, seksualitas ini tidak bisa dipandang sebagai suatu yang alamiah, dan dia terbentuk secara historis, sebuah jaringan besar yang di dalamnya terdapat simulasi tubuh, intensifikasi kenikmatan, perubahan pada wacana atau diskursus, formasi pengetahuan tertentu, dan penguatan kontrol dan resistensi. Sesungguhnya, kenapa kok banyak sekali ini hal yang sangat umum sekali, perempuan itu lebih cenderung untuk tidak nyaman pada tubuh mereka dibandingkan dengan laki-laki. Karena ada sebuah seperti itu, ada sebuah pengajaran yang mengajarkan bagaimana perempuan itu seharusnya, mengontrol tidak hanya perilaku ya, tapi tubuh fisik mereka. Ini kita lihat dari mana? Sederhana aja. Iklan-iklan iklan-iklan kosmetik semuanya arahnya kepada kalau di Indonesia ya, semuanya arahnya kepada, skin whitening. Eee,
semua iklan-iklan apapun itu selalu menunjukkan, perempuan yang harus bertubuh langsing. Eee, yang, eee, beberapa yang lain juga adalah bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah ini terkadang dibuat alasannya adalah untuk mengontrol perempuan. Contoh, eee, kalau kalian tahu undang-undang, pornografi porno aksi itu secara implisit menyebutkan bagaimana, eee, pakaian-pakaian tertentu atau atribut-atribut atau perilaku tertentu itu, yang dapat memunculkan atau, mengakibatkan suatu tindakan atau kegiatan porno aksi. Walaupun secara dalam kamus kata porno aksi sesungguhnya tidak ada, tapi ya dapat menyebabkan hal-hal yang berbau seksual. Dan sayangnya dalam, undang-undang tersebut, hal itu diarahkan kepada perempuan. Nah, jadi bagaimana perempuan itu kembali lagi berusaha untuk ditekan atau diajarkan bahwa tidak seharusnya kalian, menunjukkan seksualitas kalian atau kalaupun kalian memiliki seksualitas, kalian harus menunjukkan dengan cara yang yang seharusnya tanda kutip, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat atau apa yang diinginkan oleh negara. Di mana yang membuat peraturan-peraturan atau menanamkan nilai-nilai tersebut umumnya adalah, eee, pria atau umumnya sangat-sangat terinspirasi dengan nilai-nilai patriarki. Apakah itu berarti apakah itu berarti Bu Irma mendukung semua perempuan harus, eee, mengumbar aurat atau semua perempuan itu harus menunjukkan tubuhnya? Bukan seperti itu. Seharusnya baik perempuan maupun laki-laki mereka tidak diarahkan atau mereka tidak seharusnya, mmm, merasa malu akan tubuh mereka sebagai seorang laki-laki atau perempuan, gitu. Bagaimana, baik seorang laki-laki maupun perempuan itu semuanya memiliki desire, semuanya memiliki hasrat seksual, semua tubuh mereka ini adalah milik mereka sendiri. Dan, bagaimana upaya masyarakat dan pemerintah untuk mengontrol, bagaimana seseorang itu berhak untuk menunjukkan identitas mereka sebagai laki-laki maupun perempuan, itu adalah wacana yang berusaha untuk dibongkar atau dilawan oleh, eee, pegiat-pegiat feminis. Untuk ada kok contoh untuk laki-laki, sebenarnya contoh untuk laki-laki ini yang lucu adalah, dulu ada riset dan ini riset yang sudah dipatahkan sangat lama sekali, dan juga dulu sempat dipopulerkan oleh video musik salah satu band. Di situ menyebutkan bagaimana, eee, laki-laki itu tidak bisa, bertahan lebih dari 6 menit tidak memikirkan mengenai seks. Ini sama seperti konsep pemikiran dasar atau argumen dasar feminis radikal, bahwa yang namanya laki-laki itu adalah sexual animal atau mereka adalah hewan yang haus akan hal-hal berbau seksual. Realitanya tidak semerta-merta seperti itu, walaupun angka pelaku kekerasan seksual itu didominasi oleh laki-laki. Eee, Namun ini kebalikan dengan perempuan ya. Kalau perempuan diajarkan, eee, bahwa, mereka harus menekan atau tidak seharusnya, eee, perempuan itu sorry, menekan yang namanya hasrat seksual mereka. Jadi yang namanya pleasure itu bukanlah sesuatu yang, dapat didapatkan oleh perempuan, tetapi itu adalah sesuatu yang harus diberikan oleh perempuan. Itu, adalah, konsep yang selama ini diajarkan. Tetapi bagi laki-laki, mereka ini memiliki tuntutan bahwa mereka memang seharusnya menjadi seorang, sexual being. Laki-laki ini memang seharusnya menjadi, eee, manusia yang quote haus akan, hal-hal berbau seksual. Mereka ini memang ditekan untuk, sangat mengeksplor seksualitas yang berbeda dengan perempuan.
Dan ini adalah yang menarik adalah ini kemudian menjadi sebuah pressure bagi laki-laki. Karena dengan semakin berjalannya waktu, laki-laki ini tidak laki-laki ini ketika mereka entah masuk ke ranah relasi, ketika mereka akhirnya terjun ke relasi atau kegiatan seksual, mereka mendefinisikan diri mereka, apakah mereka seorang pria atau tidak, itu berdasarkan kapabilitas mereka dalam melakukan aktivitas seksual. Ketika laki-laki tidak dapat, ini sederhananya ya, ketika laki-laki ini tidak dapat menghasilkan anak, maka ia melihat dirinya sudah hancur sebagai laki-laki. Karena sekali lagi poin yang ditekankan pada laki-laki adalah bagaimana kebanggaan mereka sebagai seseorang yang memberikan kenikmatan seksual, memberikan anak karena spermanya dibutuhkan untuk memberikan anak. Bagaimana mereka adalah yang melakukan dominasi, dan ketika hal-hal tersebut tidak dapat mereka melakukan, maka itu yang menghancurkan hal tersebut dapat menghancurkan, atau itu yang kemudian menghancurkan bagaimana mereka mendefinisikan diri mereka sendiri sebagai seorang laki-laki secara utuh. Perempuan juga sama. Ketika perempuan tidak dapat memberikan anak, itu dianggap bukan perempuan seutuhnya. However, kata bukan perempuan seutuhnya itu sudah didapatkan atau ditanamkan bahkan jauh sebelum kita membahas mengenai bisa atau tidak seorang perempuan itu mengandung atau memberikan anak. Ini perbedaannya. Jadi sesungguhnya laki-laki sendiri juga merupakan korban. Nah, Foucault, ini Power, Knowledge, and Pleasure, ini maksudnya apa? Foucault ini seseorang yang berpendapat konsep yang paling kuat dari Foucault adalah knowledge is power. Jadi bagaimana seseorang yang memegang penuh kendali akan informasi atau pengetahuan yang diajarkan dan disebarkan, itulah yang memiliki kekuatan. Dan di sini kita mendapatkan pengetahuan-pengetahuan mengenai identitas gender kita, mengenai seksualitas kita, itu semua adalah hasil produk dari patriarki. Dan ini yang menyebabkan kenapa ketika seorang perempuan ini kemudian membuat yang namanya kampanye body positivity, atau menyebutkan bahwa mereka nyaman dengan diri mereka sendiri, itu masyarakat tidak bisa menerima karena itu adalah bentuk mereka melawan subordinasi atau budaya patriarki yang mereka seharusnya berada di bawah. Nah, Judith Butler kemudian di sini menjelaskan juga mengenai gender dan seksualitas. Jadi bagaimana gender dan seksualitas ini adalah sebuah struktur imitatif, pengulangan, dan performatif. Ini kembali kepada teori gender performative theory yang ia buat, bagaimana identitas gender seseorang merupakan apa yang ditampilkan. Jadi saya laki-laki, maka saya harus bertingkah laku sebagai laki-laki sesuai dengan norma yang berlaku. Di mana di sini adalah heteroseksualitas atau heteronormatif. Dan heteroseksual ini menjadi norma karena memang dia terus-menerus direproduksi, dinaturalkan, dan diimitasi. Dan heteronormativity ini mendevaluasi, menstigmatisasi, dan abnormalisasi segala praktek seksual non-heteroseksual. Ini yang sebelumnya sudah saya jelaskan, bagaimana segala hal yang berbeda dengan nilai-nilai dasar dari heteroseksualitas itu dianggap abnormal, itu kemudian distigmakan. Kalau misalkan kalian bertanya-tanya kenapa yang namanya janda itu distigmakan, karena kalau misalkan kita melihat dari konsep heteroseksualitas, yang namanya orang tua atau pernikahan itu adalah antara pria dan wanita, kalau di Indonesia secara umum. Di mana yang perempuan ini, di mana pria atau laki-laki ini posisinya mereka adalah sebagai leader atau sebagai pemimpin dalam institusi pernikahan. Perempuan adalah yang mengikuti atau ya, dia adalah yang submisif, yang menurut, yang diatur
dalam pernikahan. Nah, ketika perempuan ini menjadi janda, maka itu dianggap abnormal karena dirasa dia ini adalah seseorang kelas kedua, tetapi tidak ada leader. Ini karena ketika seorang perempuan menjadi janda, maka dia ini sudah pernah masuk ke institusi pernikahan tetapi keluar, dan stigmatisasi masuk ke perempuan karena dia di sini dianggap tidak ada leadernya. Sedangkan laki-laki ketika mereka menjadi duda, tidak ada stigma negatif kepada mereka. Karena laki-laki dinilai terlepas mereka telah menjadi duda, mereka dapat memimpin diri mereka sendiri, berbeda dengan perempuan ya, berbeda dengan janda. Yang menarik adalah ketika laki-laki menjadi duda, ini dinormalkan. Ketika perempuan menjadi janda, ini tidak dinormalkan. Ini agak lucu. Tapi itu adalah nilai yang terus-menerus ditanam di dalam masyarakat. Karena apa? Ketika seorang perempuan menjadi janda, maka dia ini akan berjalan nurut dengan siapa? Iya kan? Ketika karena konsep dalam pernikahan heteroseksual ini laki-laki adalah pemimpin, ketika mereka berpisah, ini kita membahas konsep perpisahan, konteksnya perceraian ya. Ketika mereka berpisah, maka pemikiran umum yang di masyarakat awam adalah karena istrinya tidak mau nurut pada suami, selalu seperti itu. Sekali lagi, awal mulanya dari mana? Ya karena kita menganut sangat keras sekali pada konsep heteronormatif, pada nilai-nilai heteronormatif. Nah, yang menarik ketika skala praktek seksual non heteroseksual itu distigmatisasi, ini juga termasuk ketika kita membicarakan mengenai LGBTIQ. Karena mereka tidak heteroseksual atau mereka tidak menganut sistem heteronormatif, maka di sini mereka dikatakan abnormal. Padahal realitanya yang namanya orientasi seksual itu bukan masalah normal dan tidak normal, tapi itu lebih ke arah umum atau tidak. Yang namanya heteroseksual itu menjadi normal atau umum karena memang itu yang dimiliki oleh mayoritas penduduk di dunia ini, dan kemudian itu yang terus-menerus ditekankan, diajarkan, dan dinaturalkan. Sesuatu yang dianggap natural atau normal yang kita terus-menerus diajarkan. Seperti itu. Nah, seksualitas itu sebenarnya ada berapa sih? Nah, ini kalau di Thailand ini ada lebih dari 30-an ingat saya, tapi di sini saya cuma bisa saya menjelaskan 17 aja. Ada heteroseksual, homoseksual, sudah tahu ya, homoseksual tertarik dengan sesama jenis, baik itu secara fisik maupun secara perasaan. Asexual tidak ada ketertarikan baik secara fisik maupun romansa. Bisexual ini tertarik secara fisik dan romans kepada keduanya, baik lawan jenis maupun sesama jenis. Demisexual itu perasaan seksualnya baru muncul ketika ada koneksi roman di antara mereka. Nah, demisexual ini tidak melihat jenis kelamin. Pansexual ini tertarik pada orientasi seksual dan identitas gender apapun. Identitas gender apapun ini termasuk termasuk trans, termasuk apapun identitas gender kalian. Nah, pansexual yang terkenal ini Miley Cyrus kalau kalian tahu ya. Pasti tahu ya. Lesbian itu jenis kelamin perempuan dengan perempuan. Biromantic ini tertarik secara emosi, romance, tapi tidak tertarik secara seksual kepada kedua jenis kelamin. Jadi mereka tertariknya hanya emosinya aja, tapi secara fisiknya mereka ya sudah, maksudnya tidak ada preferensi fisik, maksudnya seperti itu. Demiromantic itu dia tidak dapat membuat ikatan romansa apapun tanpa memiliki ikatan emosi yang kuat untuk segala jenis kelamin. Queer ini adalah istilah payung yang dia memayungi semua seksualitas, utamanya LGBTQ. Jadi kalau kalian mendengar kata queer, maka di dalamnya di situ semua identitas seksual yang non heteronormatif itu berada di dalam payung queer. Nah, autoseksual itu lebih memilih melakukan kegiatan seksual dengan diri sendiri. Aromantik ini tidak mampu memiliki perasaan romansa apapun kepada siapapun, tetapi mereka masih dapat memiliki ketertarikan seksual. Gynoromantic ini
tertarik pada jenis kelamin perempuan, tetapi bukan kepada gender perempuan. Maksudnya kalau misalkan dia jenis kelaminnya perempuan, tapi identitas gendernya dia mungkin androgen, masculine, dia mungkin memutuskan untuk menjadi menjadi butch atau apa, itu dia tidak masalah selama jenis kelaminnya perempuan. Ada ginecofilia, itu tertarik pada feminitas yang terdapat tidak hanya pada perempuan. Omnisexual tertarik pada semua manusia, jadi tidak melihat jenis kelamin atau gender apapun, selama dia manusia dia tertarik. Scholic-asexual tertarik pada non-binary tetapi tidak cisgender. Spektra seksual itu tertarik pada semua gender dan semua jenis kelamin. Nah, ketertarikannya tapi secara seksual, bukan secara romansa. Ini 17 seksualitas yang sedikit mau saya perkenalkan. Nah, sekarang saya membahas mengenai femininity atau feminitas. Should we destroy it or embrace it? Konsep femininitas atau kata feminin ini semakin terkadang dalam masyarakat ini maknanya sudah sangat berubah sekali dan bahkan menjadi cukup ekstrim ketika bahkan ketika sesama perempuan kita menyebut kenapa kamu feminin sekali, feminin sekali, itu adalah sebuah hinaan atau sebuah hal yang seharusnya tidak dibanggakan. Nah, seharusnya kita ini apa? Seharusnya kita tuh mengembrace, sebaiknya kita ini merangkul apa itu femininitas atau sebaiknya kita menghancurkan. Atau kita sudah tidak usah menggunakan istilah feminitas sendiri. Nah, feminitas itu sesungguhnya apa? Kalau Hofstede ini menyebut femininitas itu dengan istilah lain yang digunakan adalah low masculinity. Jadi Hofstede ini ketika kita membicarakan mengenai gender, dia memiliki perspektif bahwa terdapat maskulinitas, high masculinity dan low masculinity. Low masculinity ini adalah feminitas, sedangkan high masculinity ini adalah sifat maskulin pada umumnya. Nah, kalau menurut Hofstede, femininitas ini adalah konsep di mana peran gender dalam masyarakat ini saling overlapping. Jadi ketika kita membicarakan kita membahas mengenai femininitas, itu pemahamannya adalah bagaimana seseorang itu mampu menjadi maskulin dan feminin. Ini kok menurut Hofstede. Jadi baik laki-laki maupun perempuan tuh mereka harus memiliki sifat yang tenang, mereka harus halus dan mereka ini ketika mereka hidup ini fokusnya kepada kualitas. Nah, ciri-ciri feminitas kalau menurut Hofstede ini kalau secara norma sosial ini mereka orientasinya ini pada membangun relasi. Mereka ini bekerja untuk hidup dan bagaimana kualitas hidup seseorang dan relasi dengan orang-orang sekitar itu adalah hal yang sangat penting. Kalau pandangan mengenai ekonomi politik itu mereka sangat memprioritaskan perlindungan lingkungan dan juga menekankan penggunaan negosiasi dalam menyelesaikan permasalahan. Kalau dalam perspektif kalau bagaimana feminitas melihat agama, mereka dirasa melihat agama ini tidak terlalu penting dalam kehidupan karena kualitas hidup seseorang itu tidak ditentukan dari belief apa yang mereka pahami, tapi bagaimana mereka menjalankan kehidupan mereka. Bukan berarti menolak agama, tapi lebih ke arah ya jika mereka mempercayai agama dan menjalankan kehidupan mereka sesuai dengan kepercayaan dan itu yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup, maka mereka mensupport. Tapi jika tidak, it's still okay. Gitu. Kalau dalam pekerjaan itu perbedaan upahnya itu idealnya itu lebih sedikit antara laki-laki dan perempuan. Lebih banyak perempuan di posisi-posisi strategis manajemen dan jam kerja yang lebih sedikit. Sedangkan bagaimana pandangan terhadap keluarga dan pendidikan, itu struktur keluarga ini lebih fleksibel. Laki-laki dan perempuan ini boleh sama-sama menangis, tapi tidak boleh ada yang berkelahi. Dan kegagalan ini merupakan hal kecil dalam kehidupan. Struktur keluarga fleksibel ini maksudnya apa? Maksudnya ya,
siapa yang kepala keluarga, siapa yang memimpin, siapa yang pencari uang, siapa yang mengatur bagaimana peran-peran baik itu eee, peran orang tua, peran anak, peran pasangan dalam keluarga itu bukan hal yang harusnya dibakukan, tetapi ya siapapun bisa melaksanakan apa yang bisa mereka laksanakan, seperti itu. Laki-laki sama-sama menangis, tidak ada yang berkelahi itu karena sekali lagi ketika kita membahas mengenai femininitas, mereka belief-nya adalah ketika kita melihat ketika, eee, yang namanya konflik, kalau misalkan kita melihatnya dengan kacamata feminin atau femininitas itu seharusnya dapat diselesaikan tanpa adanya agresi. Karena agresi itu adalah salah satu bentuk dari nilai utama dari maskulinitas dan agresi itu adalah alasan mengapa konflik itu bisa terjadi dan semakin membesar. Jadi seharusnya solusinya adalah bagaimana menggunakan cara-cara yang eee, lebih damai, utamanya negosiasi. Nah, hal tersebut kemudian dikritik oleh para feminis. Konsep femininitas itu dikritik. Kritiknya adalah, eee, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu dapat tercapai jika perempuan menolak nilai-nilai dan perilaku feminin dan menggantinya dengan nilai-nilai dan perilaku maskulin. Kate Millett mengatakan menjadi feminin atau perempuan itu dibuat menjadi kekanak-kanakan, dibiarkan tanpa sumber kemartabatan dan kepercayaan diri, menyuarakan penghapusan gender dan menaikkan budaya androgin, sedangkan Betty Friedan mengatakan menjadi feminin di sini menjadi ibu atau domestik. Jadi menyuarakan menentang femininitas dengan pendidikan dan bekerja. Kritik feminis terhadap konsep feminitas yang melekat pada perempuan atau konsep feminitas secara keseluruhan itu femininitas atau sifat-sifat yang dikaitkan dengan feminitas itu dianggap sebagai sifat-sifat yang lemah, sifat-sifat yang dependen, yang sangat kebergantungan, sifat-sifat yang akan selalu menjadi masyarakat kelas 2 dan sifat-sifat ini sifatnya saja ya. Jadi ketika laki-laki memiliki sifat feminin pun mereka dimasukkan menjadi memiliki sifat masyarakat kelas 2. Nah, solusi yang diberikan oleh para kritik para feminis ini adalah definisi dari femininitas atau perilaku feminin ini harus nilai-nilainya ini harus dirubah atau diberikan nilai-nilai atau unsur-unsur maskulin gitu. Kate Millett ini menyuarakan penghapusan gender seperti yang dari awal sudah saya jelaskan apa yang berusaha ditegakkan oleh feminisme. Jadi bagaimana tidak seharusnya manusia itu dikotak-kotakkan menjadi gender feminin atau maskulin. Dan dia ini berusaha menaikkan yang namanya budaya androgin. Androgin ini adalah seseorang yang dia memasukkan unsur-unsur atau dia memiliki nilai maskulin dan feminin yang setara, sehingga ketika seseorang melihat orang tersebut, mereka sudah mereka tidak dapat melihat adakah pembatasan secara konkret apakah orang ini feminin atau maskulin. Jadi ketika kita membicarakan mengenai seseorang yang androgin, itu nilai-nilai maskulin dan feminin itu sudah melebur menjadi satu. Dan ini yang disarankan oleh Kate Miller untuk dinaikkan. Jadi ketika kita melihat sosok androgin, kita tidak lagi mempertanyakan apakah dia maskulin dan feminin, karena kita sudah tidak dapat lagi membedakan, dan itu sudah melebur menjadi satu. Dan ini yang harusnya diangkat atau diajarkan kalau menurut Kate Millett. Sedangkan Betty Friedan ini dia terus-menerus menyuarakan bagaimana ketika kita menanamkan nilai-nilai feminin kepada perempuan umumnya, itu konsep tersebut itu bagaimana ya? Itu terbatas atau akan selalu diidentikan dengan peran perempuan atau
peran ibu dan juga peran domestik. Hal-hal atau sifat-sifat yang dirasa melekat pada sifat-sifat ibu itu adalah sifat-sifat feminin yang diharapkan perempuan itu 100% memiliki hal tersebut. Dan sifat ibu ini seperti apa? Sifat ibu sesuai dengan nilai-nilai heteronormatif yang dimiliki oleh negara atau budaya tersebut. Kalau kita di Indonesia, ketika kita menyebut feminin, maka yang kita bahas yang kita anggap feminin adalah tutur katanya halus. Dia pintar berdandan, dia suka anak-anak, dia kalem dan lemah lembut. Itu adalah sifat-sifat yang diharapkan oleh masyarakat ada pada seorang ibu, atau itu adalah sifat-sifat yang terdapat pada seorang ibu atau idealnya seorang ibu yang dipahami oleh masyarakat. Dan juga domestik. Ketika kita mampu melakukan kegiatan-kegiatan yang berbau domestik, maka itu adalah kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang membuat seseorang itu menjadi feminin. Nah, caranya itu bagaimana? Cara menentang konsep femininitas menurut Betty Friedan, ini caranya dengan pendidikan dan bekerja. Semakin seseorang itu memahami dan mempelajari bahwa mereka memiliki peluang-peluang yang jauh lebih luas dan jauh lebih besar daripada hanya sebatas menjadi ibu yang diharapkan oleh budaya heteronormatif, atau mereka sesungguhnya memiliki opsi untuk menjadi ibu dan juga menjadi seseorang yang seorang yang memiliki pendidikan tinggi dan mampu melakukan hal yang lebih luas, maka itu adalah salah satu bentuk kita menentang bentuk feminitas yang ditanamkan pada kita. Nah, berikutnya kita membahas mengenai maskulinitas. Apakah Anda cukup maskulin? Mungkin mungkin siswa laki-laki pada umumnya merasa mereka cukup maskulin karena mereka merokok. Mereka cukup maskulin karena mereka suka warung. Mereka cukup maskulin karena mereka berkulit hitam, mereka suka olahraga dan lain-lain. Jika itu yang kalian percaya atau kalian mengukur standar maskulinitas seseorang hanya sebatas hal tersebut, I'm sorry to say, itu kalian masuk dalam kategori fragile masculinity atau maskulinitas yang rapuh. Karena maskulinitas sesungguhnya tidak hanya sebatas hal itu. Nah, maskulinitas sendiri kalau menurut Hofstede, ini peran gender dalam masyarakat dibedakannya tegas, laki-laki seharusnya asertif, tegas, dan berfokus pada kesuksesan materi. Jadi, kalau melihat dari kacamata maskulinitas, itu sesungguhnya masyarakat itu harus mampu, masyarakat itu memang seharusnya dikotak-kotakkan atau diberi identitas yang sangat jelas. Ketika perempuan ini tidak memiliki atau tidak mempercayai, tidak mempraktekkan nilai-nilai heteronormatif, maka otomatis dia adalah jenis kelaminnya perempuan, tapi gender dia maskulin. Tidak melihat posibilitas bahwa di dalamnya masih ada nilai-nilai feminin di dalamnya. Dan ini ketika laki-laki memiliki nilai-nilai feminin, walaupun dia ada sifat maskulin di dalamnya, tapi karena ada nilai feminin tersebut, otomatis itu adalah laki-laki tersebut adalah laki-laki feminin. Jadi ada kejelasan yang sangat tegas sekali. Nah, laki-laki ini seharusnya asertif, seharusnya tegas dan fokusnya dalam hidup mereka adalah kesuksesan materi. Kenapa kesuksesan materi? Karena kalau laki-laki ini maskulin ini sangat dikaitkan sekali dengan dominasi dan belief bahwa dengan adanya kesuksesan secara materi, karena sekali lagi mereka ini yang terjun ke ranah publik dan hal-hal dan mereka yang memiliki pemahaman terkait dengan pekerjaan dan materi, seperti itu. Belief bahwa kelanggengan dominasi seorang pria itu dilihat dari kesuksesan mereka secara materi atau finansial. Itu kenapa umum sekali atau bagi para laki-laki ketika mereka hal yang sangat sensitif sekali ketika seorang laki-laki dianggap tidak bisa
menafkahi atau mereka dirasa tidak bisa memiliki cukup uang, istilahnya seperti itu. Apalagi untuk membahagiakan keluarga atau pasangan. Itu adalah hal yang cukup mengganggu maskulinitas mereka, karena jika kalimat tersebut terlontar atau dikeluarkan, maka itu menunjukkan bahwa dia tidak memiliki dominasi pada keluarga ataupun pada pasangan. Karena yang mereka pahami adalah dengan kepemilikan atau dominasi materi, itu berarti dominasi pada peran. Gitu. Itu kenapa kalian, masyarakat pada umumnya sangat-sangat memandang rendah sekali ketika ada pasangan, entah itu suami istri atau pacar, yang perempuannya ini memiliki kondisi finansial yang lebih tinggi daripada suami, maka otomatis suaminya ini akan jatuh masuk ke kategori feminin. Walaupun sesungguhnya walaupun mungkin ya realitanya yang perempuan ini hanya menang dalam konteks materi, tetapi dalam institusi pernikahan mereka atau relasi mereka, kuasa utama tetap dipegang laki-laki. Tapi karena pemegang materi utama ini adalah yang perempuan, maka tetap yang laki-laki akan terjun ke kategori feminin. Seperti itu stereotypingnya. Nah, kalau tadi kita melihat di bagian feminin, di ciri-ciri femininitas, nah kalau ciri-ciri maskulinitas ini adalah kebalikannya, 180 derajat dari semua ciri-ciri femininitas. Jadi orientasinya mereka ini bukan untuk membangun relasi, tapi mereka ini orientasinya ini kepada materi. Kalau femininitas ini bekerja untuk hidup, tetapi untuk maskulinitas mereka ini hidup untuk bekerja. Hal yang penting itu bukan kualitas hidup, tapi materi dan pelanggengan dominasi atau kekuasaan. Dalam ekonomi politik, ini mereka tidak memprioritaskan perlindungan lingkungan, tapi memprioritaskan stabilitas dan maintaining relasi sosial masyarakat. Mereka tidak menekankan penggunaan negosiasi, tetapi mereka melumrahkan yang namanya penggunaan agresi dalam penyelesaian masalah. Belief mengenai agama, kalau dalam maskulinitas, agama adalah aspek terpenting dalam kehidupan. Jadi mereka melihat orang ketika seseorang tidak memiliki agama atau ada ya agama mereka ini entah itu dilangkahi atau apa, seperti yang kita lihat sekarang kasusnya yang di Prancis, Presiden Emmanuel Macron dan pemenggalan guru itu. Hal yang terjadi kemudian adalah penyerangan dibalas dengan penyerangan, dan dibalas dengan penyerangan lagi, dibalas dengan penyerangan lagi. Ini adalah salah satu contoh bagaimana mereka menggunakan agresi sebagai penyelesaian masalah, dan bagaimana mereka mereka memandang agama ini adalah nilai terpenting dalam kehidupan. Dan ini sifatnya, sifat penyelesaian masalah ini, atau sifat bagaimana dampak dari permasalahan itu, ini sifatnya sangat maskulin. Nah, kalau dalam pekerjaan, maskulinitas ini melihat bagaimana perbedaan upah itu harusnya lebih besar. Mereka tidak mengharapkan ada lebih banyak perempuan dalam posisi manajemen, dan mereka tidak mempermasalahkan jam kerja yang lebih banyak. Bahkan mereka menekankan lebih baik jam kerjanya lebih banyak, dengan imbalan upah yang diharapkan lebih banyak juga. Struktur keluarga menurut pandangan maskulin itu seharusnya sangat tegas. Siapa yang jadi pemegang keputusan, siapa yang menjadi breadwinner, siapa yang mencari nafkah, siapa yang mengurus anak, itu semuanya harus sangat jelas dan tegas di awal. Mereka tidak percaya bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama boleh menangis, karena laki-laki tidak seharusnya menangis atau menunjukkan emosi. Dan ketika seseorang mengalami kegagalan, itu adalah hal yang sangat krusial dan mampu menghancurkan diri seseorang. Nah, definisi maskulinitas ini dapat dilihat dari berbagai perspektif. Kalau dari atau pendekatan, kalau esensialis ini, pendekatan esensialis ini menjelaskan bahwa maskulinitas itu adalah perilaku yang tidak memiliki nilai atau sifat feminin.
Perilaku yang seperti apa? Risk taking. Mereka ini berani mengambil resiko, orang-orangnya bertanggung jawab, orang-orangnya lebih agresif dan dominan. Kalau pendekatan positivis sosialis, ini mereka menyebutnya maskulinitas ini adalah ya what men all actually are, dan dilihat dari pola kehidupan laki-laki. Laki-laki seperti apa dalam kehidupan sehari-hari, ya itu maskulin. Bahwa laki-laki itu dalam sehari-harinya berpikir pendek, bahwa laki-laki sehari-harinya itu cenderung menggunakan fisik untuk menyelesaikan permasalahan. Laki-laki sehari-harinya harus sangat mendominasi, ya memang seperti itu, yaitu maskulinitas. Itu yang penjelasan dari positivis. Namun banyak sekali yang mengkritik definisi dari positivis ini. Yang pertama ini karena positivis tidak memberikan standar yang pasti antara feminin dan maskulin untuk menjelaskan sifat yang dimiliki. Yang kedua, diperlukan adanya pemisah antara laki-laki dan perempuan. Dan yang ketiga, tidak mampu menjelaskan bagaimana perempuan ini bisa maskulin dan laki-laki ini bisa feminin. Kalau definisi dari maskulinitas itu hanya ya apa yang dilakukan laki-laki dalam sehari-hari itu maskulinitas. Maka di situ kita tidak memiliki standar. Oke, bagaimana jika ada laki-laki yang sehari-harinya tidak menggunakan agresi? Bagaimana ada laki-laki yang sehari-harinya atau kelompok masyarakat laki-laki, kelompok laki-laki yang mereka mereka tipe kelompok yang rasionalis, mereka tidak mengambil resiko, dan mereka memutuskan untuk tidak mendominasi. Nah, ini kan tidak ada standarnya, jadi tidak ada kejelasan sesungguhnya apa yang feminin dan apa yang maskulin seperti ini. Kalau patokannya hanya pada kalimat, ya laki-laki seperti itu, what men actually are. Itu yang kritik yang didapat dari positivis. Nah, kalau normatif, ini what men ought to be. Jadi bagaimana pria itu seharusnya berperilaku, maka itu adalah definisi dari maskulinitas. Kalau misalkan laki-laki itu seharusnya tegas, laki-laki itu seharusnya dewasa, laki-laki itu seharusnya kebapaan, laki-laki seharusnya agresif. Ya, itu adalah definisi dari maskulinitas kalau kita melihat dari pendekatan normatif. Apa yang berada di setelah kata seharusnya, itu adalah yang mendefinisikan maskulinitas seseorang. Sedangkan kalau femininitas, kalau dari pendekatan semiotika, definisi maskulinitas itu sederhana, dalam konteks feminitas ini adalah hal-hal yang tidak feminin, tapi berdasarkan berdasarkan perbedaan sistem simbol yang digunakan. Maksudnya apa? Semiotika ini kan teori atau ilmu yang mempelajari mengenai simbol. Bagaimana segala hal di dunia ini pesannya itu disampaikan melalui simbol-simbol yang ada di seluruh kehidupan kita. Jadi segala hal yang ditampilkan atau disimbolkan sebagai sesuatu yang tidak feminin, maka itu sudah pasti maskulin. Ketika kita melihat warna biru, dan kita melihat itu sebagai suatu warna yang sangat tidak feminin, karena warna feminin adalah warna pink, maka biru itu sudah pasti maskulin. Gitu. Ketika seseorang menunggu, dan menunggunya itu dengan menyilangkan lengan sambil bersender di tembok, ketika kita kita menyebut hal tersebut adalah sebuah gestur atau bentuk yang sangat tidak feminin, maka hal itu sangat maskulin. Ini adalah pemahaman dari definisi maskulinitas kalau kita lihat dari perspektif semiotika. Nah, Connell ini berusaha menjelaskan 4 tipe semiotika. Nah, 4 tipe maskulinitas. Yang harus dipahami adalah ini tidak dapat berdiri sendiri, tapi saling berkaitan satu dengan yang lain. Jadi 4 tipe maskulinitas ini semuanya ada pada masyarakat secara merata. Jadi nggak bisa seseorang hanya memiliki satu tipe maskulinitas, tapi tanpa memiliki maskulinitas yang lain. Jadi ini 4 tipe maskulinitas dalam kelompok masyarakat. Yang pertama, hegemonik atau hegemonic masculinity. Maskulinitas hegemon, ini bentuk laki-laki ideal pada masanya. Di mana konsep ini nggak baku dan sesungguhnya dapat berubah sesuai perkembangan.
Kalau zaman saya dulu, yang namanya laki-laki maskulin adalah laki-laki yang klimis dan bersih. Laki-laki yang kucel, hitam, berkeringat, bau, itu adalah hal yang umum. Zaman sekarang, generasi sekarang, laki-laki yang ideal adalah laki-laki yang mampu merawat dirinya sendiri. Tidak aneh lagi kalau misalkan kita melihat atau mengetahui ada laki-laki yang wangi. Sudah tidak aneh lagi ketika kita melihat laki-laki itu rajin cuci muka atau laki-laki mengatur rambutnya sedemikian rupa. Sekarang itu merupakan bentuk maskulinitas hegemon atau laki-laki memang idealnya harus bisa merawat diri, istilahnya generasi sekarang. Generasi saya dulu udah berbeda. Semakin mereka tidak peduli dengan penampilan, maka itu mereka semakin maskulin zaman saya dulu. Ini adalah bentuk bagaimana ini adalah contoh bagaimana maskulinitas hegemon ini berubah-ubah. Nah, complicit masculinity atau maskulinitas komplisit ini mereka menerima dan berpartisipasi dalam sistem maskulinitas hegemon, di mana mereka ini menikmati keuntungan-keuntungan yang didapat baik secara materi, secara fisik, secara simbolik dari adanya subordinasi kepada perempuan dan juga mereka ini berusaha untuk jadi gini, perbedaannya dengan maskulinitas hegemon adalah maskulinitas komplisit ini mereka memahami adanya sistem maskulinitas hegemon. Mereka mengerti adanya sistem adanya konsep laki-laki idealnya seperti apa. Apakah mereka mengikuti atau menerapkan 100% pada hal tersebut? Enggak juga, tetapi mereka menikmati atau mereka apakah mereka mempercayai? Enggak juga. Tapi mereka menikmati adanya sistem tersebut. Bagaimana sistem itu kemudian menghasilkan yang namanya subordinasi kepada perempuan, di mana sistem tersebut akhirnya menghasilkan yang namanya kepuasan baik secara psikis maupun secara seksual bagi dia, dan juga memberikan dia keuntungan-keuntungan materi. Ini adalah bentuk maskulinitas komplisit. Maskulinitas komplisit ini tidak dapat survive tanpa adanya hegemonic masculinity karena maskulinitas hegemon ini adalah kiblatnya mereka. Gitu. Nah, maskulinitas subordinat atau subordinate masculinity, dia ini mengalami subordinasi terlepas sesungguhnya secara fisik mereka ini masuk ke dalam nilai-nilai hegemonic masculinity. Jadi mereka ini adalah kelompok-kelompok yang dimasukkan ke kelompok kelas kedua, walaupun sesungguhnya semua elemen-elemen pada maskulinitas hegemon itu mereka memilikinya. Sedangkan yang marginalized, ini adalah kelompok maskulinitas yang dimarginalkan. Ini adalah mereka-mereka yang dirasa tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat pada nilai-nilai maskulinitas hegemon, atau bagaimana mereka ini tidak masuk ke bagaimana seharusnya laki-laki itu seharusnya laki-laki itu sesungguhnya. Biasanya itu man of color atau pria non-Caucasia dan juga men with disabilities atau pria-pria laki-laki yang difabel. Nah, kalau misalkan mereka ini adalah mereka ini kelompok gay dan trans, mereka masuk ke maskulinitas mana? Mereka akan masuk ke marginalized masculinity karena sekali lagi mereka tidak ada mereka dirasa tidak memiliki elemen-elemen maskulinitas hegemon walaupun mungkin mereka sesungguhnya memiliki, tapi mereka tetap dimasukkannya ke marginalized. Oke. Nah, itu aja materi minggu ini. Terima kasih banyak. Untuk minggu depan kita akan menggunakan Zoom. Saya mohon maaf hari ini tidak jadi menggunakan Zoom terlebih dahulu. Jangan lupa untuk presensi diisi. Saya akan sharekan juga link Google Form-nya. Untuk link Zoom-nya akan saya share minggu depan melalui Elitech. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.